Baiklah, selamat siang kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom meeting. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Pendekatan Machine Learning dan Mathematical Programming untuk Penetapan Uang Kuliah Tunggal dengan Faktor Multidimensi, yaitu pendapatan universitas, risiko akademik, kesenjangan ekonomi, kesetaraan gender, dan representasi dari daerah berkembang. Perkenalkan, nama saya Dewa dengan NIM 12211022 yang akan mempresentasikan hasil tugas tersebut. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, dari latar belakang terlebih dahulu, biaya pendidikan di Indonesia itu masih terbilang cukup tinggi sehingga adanya kesulitan akses bagi teman-teman yang berada dalam kondisi menengah ke bawah. Nah, hal tersebut juga sehingga menimbulkan dampak dari adanya kesenjangan ekonomi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang memiliki background ekonominya di bawah dan background ekonomi yang di atas. Nah, tidak hanya itu saja, kesetaraan gender juga ini masih dalam menjadi permasalahan dalam pendidikan yang dimana proporsi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan itu belum balance. Nah, ini juga sesuai dengan tujuan dari SDG sendiri, yaitu quality education, gender equality, dan juga reduce inequalities. Next. Selanjutnya di sini berdasarkan data yang saya dapatkan, di mana persentase masyarakat bersekolah pada perguruan tinggi ini, kelompok pengeluaran 5 atau kelompok pengeluaran tertinggi itu masih mendominasi dalam bersekolah pada perguruan tinggi. Nah, tidak hanya itu saja, di sini juga persentase masyarakat bersekolah pada perguruan tinggi berdasarkan gender itu masih didominasi oleh perempuan dibanding dengan laki-laki. Dalam kurun waktu data yang digunakan itu 6 tahun terakhir. Next. Kemudian selanjutnya ada pun tujuan penelitian yang saya kembangkan di sini pertama, yaitu bagaimana mengembangkan model machine learning dan deep learning untuk memprediksi dan menangani risiko kinerja akademik dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya bagaimana mengembangkan model mathematical programming untuk melompokkan mahasiswa dalam golongan uang kuliah tunggal dengan faktor-faktor seperti pendapatan universitas, kemudian juga nilai mahasiswa, risiko akademik, kesenjangan ekonomi, dan kesetaraan gender, dan representasi dari daerah berkembang. Kemudian ada pun batasan dan asumsi yang saya gunakan di situ, yang pertama yaitu faktor akademik, demografis, dan sosial ekonomi, dan yang kedua itu adanya penelitian ini dilakukan dalam lingkup yaitu mahasiswa teknik industri angkatan 2018 hingga angkatan 2020. Next. Nah, selanjutnya di sini ada framework, yang dimana framework ini dia yang dimana ini berkaitan dengan machine learning dan deep learning. Proses yang dilakukan itu pada fase pertama, di sini ada data preparation, kemudian yang kedua adalah data pre-processing dan splitting data, kemudian yang ketiga ada design model dan performance analysis, dan yang terakhir ada data visualisasi. Nah, di sini dalam preparation datanya itu saya menggunakan korelasi, kemudian deskriptif, dan juga risk class distribution plot. Kemudian nanti di sini dari pre-processing sendiri dia menggunakan handle missing value, z-score, PCA, dan RFA. Kemudian untuk training testingnya itu saya menggunakan 70 hingga 30. Performance metric yang digunakan itu ada akurasi, precision, recall, Evans score, dan Cohen kappa. Kemudian di sini saya menggunakan 6 algoritma dari machine learning dan 2 deep learning gitu. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada metodologi, yang dimana database di sini ada proses dari keseluruhan. Itu yang pertama ada masuknya data source, selection variable, kemudian diproses, kemudian machine learning dan deep learning input, kemudian nantinya machine learning deep learning output, dan juga mathematical program input, nanti menghasilkan fungsi objektif dari masing-masing tujuan yang saya ingin capai. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada machine learning sini dia menghasilkan 0,964 dari nilai testingnya, sedangkan untuk deep learning sini dia menghasilkan pada multi-layer perceptron yaitu menghasilkan 0,946, yang menyatakan bahwa machine learning sendiri memiliki algoritma tertinggi, dan algoritma tertingginya yaitu adalah SVM, dan juga deep learning ini dia MLP gitu. Next. Kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan juga visualisasi dari masing-masing tabel tadi. Nah, kemudian dari hal tersebut di sini ada juga performance metric, itu saya menggunakan precision, recall, Evans score, Cohen kappa, dan juga akurasi yang penting tuh. Next. Dan di sini juga ada saya menggunakan karena dari hasil PCA tadi menghasilkan namanya principal component, yang menghasilkan yaitu saya menggunakan 5. Ternyata dalam SVM sendiri dia komponen ke-6 itu dia memiliki
pengaruh yang sangat signifikan tertinggi gitu. Sedangkan pada MLP sendiri dia komponen ke-10. Next. Kemudian di sini saya juga menggunakan variabel-variabel asli. Saya ingin mengetahui bagaimana sih variabel-variabel asli yang ada dalam pengaruh dari algoritma-algoritma yang dimana hal tersebut keduanya dia ternyata pendapatan ibu dan juga nilai SMA dan juga asal daerahnya itu sangat mempengaruhi dari hasil-hasil tersebut. Next. Kemudian fungsi objektif yang pertama di sini saya pada mathematical programming saya juga menggunakan fungsi objektif, yaitu memaksimalkan pendapatan universitas, kemudian juga memaksimalkan skor masuk universitas, dan juga yang ketiga adalah meminimalkan risiko akademik dari mahasiswa itu sendiri. Next. Kemudian yang keempat adalah meminimalkan diskrepansi atau perbedaan uang kuliah antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Kemudian yang selanjutnya di sini saya juga memaksimalkan kesempatan bagi mahasiswa teman-teman yang berada di daerah berkembang. Dan yang terakhir adalah meminimalkan ketidaksetaraan gender dalam fungsi objektifnya. Next. Kemudian di sini juga saya menggunakan ada sekitar kurang lebih 13 constraint gitu ya. 13 constraint di sini yang berkaitan dengan mahasiswa yang ditempatkan di golongan masing-masing UKT dan ditempatkan pada ada beberapa yang berkaitan dengan skor masuk universitas dan mereka harus memenuhi skor tersebut agar bisa masuk ke universitas. Dan di sini juga ada proporsi berapa sih mahasiswa yang diterima di universitas lainnya gitu. Next, kan di sini juga ada saya meminimal juga pada proporsi dari teman-teman dari daerah berkembang itu sendiri itu berapa. Kemudian dari kuota untuk perempuan itu berapa. Next. Kan di sini hasil menunjukkan juga dari data aktual dan berbanding juga dengan data di model. Pada perbandingan pendapatan universitas itu menghasilkan 562,5 juta. Kemudian di sini ada perbandingan skor masuk universitas itu adalah 880,14. Kemudian di sini ada risiko akademiknya itu turun, yang dimana model menghasilkan 1,60 dan perbedaan biaya pendidikan itu dari yang 106 hingga 29,93, yang dimana perbandingan peluang juga itu naik gitu ya dari 11% hingga 13%. Kemudian perbandingan ketimpangan gender di sini dari 48 hingga 25. Next. Dan di sini saya juga menggunakan prioritas lesikografik, yang dimana prioritas ini bertujuan untuk sebanding dengan multi objektif. Yaitu yang pertama ada finance centric, kemudian juga equality, juga terakhir itu adalah merit. Tuh. Next. Kemudian di sini hasilnya menunjukkan juga bahwa skenario masing-masing universitas ini, masing-masing fungsi objektif ini menunjukkan bahwa ternyata skenario 3 memiliki hasil yang ideal yang akan dilakukan nanti sensitivity analysis. Walaupun misalnya dibilang pendapatan universitas ini tidak tidak memiliki pengaruh yang tinggi dibanding dengan skenario yang pertama. Next. Kemudian di sini hasilnya saya juga menunjukkan dari masing-masing pendapatan dari masing-masing fungsi objektif. Saya juga ingin mengetahui masing-masing fungsi objektif itu skenario apa saja sih yang berpengaruh gitu. Yang kemudian dari skenario 1 hingga skenario 3 untuk ketidaksetaraan gender. Next. Kemudian di sini saya juga menggunakan sensitivity analysis. Yang pertama itu menggunakan anggaran beasiswa. Nah, ternyata hasil menunjukkan bahwa ketika dilakukan sensitivity analysis dengan skala minus 30% hingga 30%, adanya penurunan dari pendapatan universitasnya itu sendiri contohnya. Nah, hal ini berkaitan juga dengan yang dimana ketika misalnya beasiswa diberikan, otomatis pendapatan universitas itu berkurang. Nah, begitu juga dengan fungsi objektif lainnya itu ada yang naik, kemudian ada yang turun untuk sensitivity analysisnya. Next. Nah, di sini ada sensitivity analysis UKT dari masing-masing fungsi objektif. Di sini ada yang naik, kemudian ada yang turun dari masing-masing fungsi objektif. Next. Kemudian implikasi manajerial yang saya dapatkan dari masing-masing analisis sensitivitas. Yang pertama, universitas itu perlu menyusun adanya strategi pendanaan beasiswa, yang dimana peningkatan anggaran beasiswa ini otomatis dapat menurunkan dari pendapatan universitas, namun juga dapat mengurangi ketimpangan gitu ya. Nah, untuk implikasi manajerial yang selanjutnya yaitu ketika peningkatan kelompok UKT terjadi, di mana dapat meningkatkan otomatis peningkatan pendapatan universitas, namun adanya beresiko dalam mempertimbangkan ketimpangan sosial. Next.
Dan terakhir di sini adanya hasil yang pertama itu SVM dan MLP menjadi algoritma yang paling ideal dalam machine learning dan deep learning untuk memprediksi risiko kinerja akademik mahasiswa. Yang selanjutnya di sini model mathematical program itu per masing-masing fungsi objektif itu dalam model itu sangat bisa dibilang ideal dibanding dengan perhitungan di Excel seperti itu. Next. Dan di sini saya juga menampilkan lampiran pendukung bagaimana putusan dari risiko kategorinya, yang dimana menggunakan dua variabel, yaitu adalah semester kelulusan dan juga adalah IPK kelulusan saat mahasiswa. Oke, next. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.